Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, seperti yang kita tahu ya, makin hari itu konten kreator pemula makin bertambah teman-teman, baik itu di Facebook Pro ataupun di YouTube. Namun tidak sedikit dari mereka ujung-ujung malah gagal, ujung-ujung malah berhenti di tengah jalan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Oke, saya akan bagi tahu di video kali ini. Nah, penyebab pertama yang membuat mereka gagal, mereka ini dari pertama konten itu yang ada di pikiran cuma uang, dolar itu yang ada di pikiran mereka, gajian itu yang ada di pikiran mereka. Sehingga yang mereka lakukan hanya upload video, konsisten upload gitu-gitu aja ya. Mereka tidak mempelajari dulu gimana sih cara membuat konten yang benar. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman perlu tahu dulu supaya konten teman-teman nanti itu bisa menghasilkan uang, tidak ditolak monetisasi. Nah, teman-teman perlu tahu yang bahwasannya baik itu di YouTube ataupun di Facebook Pro, itu ada yang namanya konten yang digunakan ulang dan konten yang berulang. Nah, dua jenis konten ini tidak bisa dimonetisasi. Baik, konten yang digunakan ulang, ini adalah konten yang teman-teman ambil dari pihak ketiga, baik itu dari Facebook ataupun dari Instagram, dari YouTube, teman-teman gabungin, teman-teman edit, lalu teman-teman upload ulang seperti itu. Ini disebut dengan konten yang digunakan ulang, itu tidak bisa dimonetisasi, teman-teman. Nah, yang kedua ada konten yang berulang. Nah, konten berulang ini adalah konten yang tidak bisa membuat penonton itu bisa membedakan yang mana ini konten baru, yang mana ini konten yang lama seperti itu disebut konten berulang. Nah, konten yang seperti ini juga sudah tidak bisa dimonetisasi teman-teman, jadi penonton bingung dia ini konten baru atau gimana gitu ya. Ini diakibatkan mungkin dari cara teman-teman berbicara, dari cara teman menulis thumbnail, dari cara teman-teman menulis judul. Nah, jadinya terdeteksi bahwa ini adalah konten yang berulang seperti itu. Ini konten seperti ini tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Dan ada juga yang gagal karena sudah ya monetisasi sudah lolos, monetisasi sudah aman semua, YouTube ataupun Facebook mereka itu sudah bisa menghasilkan uang, namun ujung-ujung mereka berhenti juga. Karena apa? Karena mereka ya dari awal tadi mereka itu mikirnya duit aja, dolar aja, puluhan juta yang ada di pikiran mereka. Yang nyatanya RPM dan CPM untuk Facebook Pro ataupun YouTube itu kita yang Indonesia itu rendah sekali. Jadi mereka itu berangan-angan, wah ini bisa gajian 100 juta per bulan, 20 juta per bulan, itu tidak ada teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu tahu itu tidak ada teman-teman. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya sudah monetisasi teman-teman. Saya sudah tahu semua itu. Saya sudah lihat semua cara-cara kerja iklan. Saya sudah tahu itu berapa yang dibayar iklan untuk saya. Saya sudah tahu teman-teman. Jadi mereka ini ujung-ujung gagal karena yang dibayar cuma Rp1.000, Rp2.000. Yang bahkan ada yang cuma 500 perak gitu teman-teman. Tidak sampai Rp1.000 gitu ya. Nah, jadi mereka berhenti. Kenapa mereka berhenti? Ya karena itu uangnya sedikit kali, yang padahal uang itu bisa banyak teman-teman, bisa banyak uang itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperbaharui lagi video-video kita teman-teman. Kita melihat dulu video-video kita yang lama, kenapa video kita ini bayarannya murah sekali teman-teman, seperti itu ya. Ibaratnya begini ya, ini saya kasih tahu dulu, yang menghasilkan kita itu baik di Facebook Pro ataupun di YouTube itu adalah iklan teman-teman. Nah, kenapa terkadang iklan yang muncul di video kita itu bayarannya murah? Itu diakibatkan karena video kita sendiri teman-teman. Ibaratnya seperti ini ya, kita punya toko, tapi kok toko kita itu jorok teman-teman. Toko kita itu tidak bersih. Nah, yang biasanya kan ada ya orang yang taruh makanan. Nah, kalau toko kita ini jorok, kalau toko kita ini tidak bersih, tidak ada teman-teman orang-orang yang mau taruh makanannya di tempat kita untuk kita jual lagi, jadi kita bisa dapat komisi. Tidak ada yang mau taruh makanannya di tempat kita teman-teman. Baik begitu juga di Facebook ataupun di YouTube teman-teman. Kalau konten kita tidak menarik, kalau konten kita tidak bagus, pengiklan yang datang juga itu pengiklan yang bayarannya sedikit teman-teman. Nah, dari situlah penyebab video kita itu bayarannya sedikit. Nah, seharusnya kita tidak berhenti, seharusnya kita tidak, ya sudah deh, tidak mau upload lagi, tidak usah begitu teman-teman. Yang namun kita itu yang seharusnya harus meningkatkan lagi performa konten kita teman-teman. Kita harus memperbaharui lagi, kita harus mempelajari lagi, karena yang sebenarnya itu perjuangan yang sebenarnya itu adalah ketika kita sudah dimonetisasi teman-teman ya, baik itu di Facebook Pro, baik itu teman-teman yang di YouTube gitu ya. Jadi perjuangan yang sebenarnya itu adalah ketika kita sudah dimonetisasi. Jadi konten-konten kita yang lama-lama itu ya untuk ini aja, untuk membangun channel kita gitu. Tapi apakah dibayar bang? Dibayar juga. Cuma ya nanti kalau ada yang nonton lagi gitu baru dibayar lagi teman-teman ya. Itu pun kalau ada yang pengiklan yang mau taruh iklannya di video kita gitu teman-teman. Nah, ini adalah yang membuat
konten kreator pemula itu gagal teman-teman. Ketika melihat bayaran sedikit, bukannya memperbaiki konten, malah berhenti gitu teman-teman ya. Pokoknya ya sebenarnya saya itu suka teman-teman ya, banyak konten-konten kreator pemula sekarang yang bermunculan. Namun mereka apa ya, ujung-ujung malah berhenti teman-teman. Nah, ada yang bertanya juga, Bang, semakin banyak konten kreator pemula yang bermunculan, apakah itu akan menjadi saingan? Oh, tentu saja tidak, teman-teman ya. Yang bahkan semakin banyak konten kreator malah akan membuat rekomendasi video-video kita itu makin bertambah, teman-teman. Jadi misalnya saya ini ngebahas tentang begini, ya besok ada teman saya, ada teman konten kreator lain lagi yang bahas yang gini juga. Nah, itu nanti akan bisa satu, teman-teman. Jadi setelah mereka nonton video saya, lalu langsung direkomendasikan ke setelah itu, setelah mereka menonton video saya, habis itu langsung muncul video yang satu lagi punya orang lain lagi teman-teman. Nah, karena kenapa? Karena ya satu lagi itu ngebahas yang sama juga. Nah, itu disebut rekomendasi teman-teman ya. Oke, jadi mungkin cuma ini yang bisa saya bagikan di video kali ini. Buat teman-teman yang memang lagi berjuang sekarang, berjuang terus. Nanti kalau sudah dimonetisasi tidak usah berhenti teman-teman ya, karena RPM dan CPM itu bisa tinggi balik ketika kita sudah membuat konten-konten yang menarik teman-teman. Oke, jadi cuma ini yang bisa saya bagikan di video kali ini. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.